Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang karena nikmatnya lah hari ini kita masih bisa merasakan nikmat yang paling besar, yaitu bisa menjalankan ketaatan setelah Allah matikan kita sementara dari tidur kita. Allah mudahkan kita untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum salat sunnah subuh, yaitu Rasulullah SAW mengatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, artinya kita telah mendapatkan sebaik-baik apa yang ada di dunia ini, dan Allah mudahkan kembali kita melengkapi kebaikan kita dengan menuntut ilmu yang Rasulullah SAW menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah. Allah janjikan kita, orang-orang yang menuntut ilmu, dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Sallallahu alaihi wasallam, semoga tidak bosan kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak yang mudah-mudahan insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita dalam Tahsinul Quran menggunakan riwayat Imam Hafiz, menyempurnakan harokat wal huruf. Kita sudah sampai di surat Al-Lahab ayat 1 Pak ya kalau salah. Sekarang masuk ke ayat 2. Sebelumnya marilah kita bersama-sama mulai dulu bersama dengan baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, semoga yang lain bisa menyusul, dan pastikan kalau kita tidak hadir, khususnya yang sudah hadir 2 kali di sini ya, ketika tidak hadir itu pastikan sudah izin, karena itu bahaya nanti. Keberkahan ilmu itu hanya akan didapat ketika kita menjaga adab-adab penuntut ilmu, walaupun hanya sekali kita tidak menjaga adabnya. Kita sudah sampai ayat 2 di suratul Lahab. Kita mulai dari A'udzubillah dan Basmalah. Kita baca 1 ayat bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, kita sampai situ Pak ya. Di ayat kedua ini ada huruf ma ya, huruf mim berharokat fathah, dan di situ ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz ini panjangnya 2, 4 sampai 5 Pak. Ya. Yang ada tanda alis itu Pak. Nah,
Dan dalam riwayat Imam Hafiz itu kita tidak boleh mencampur-campurkan panjang mad. Mad jaiz itu standarnya digunakan 4 harokat. Artinya kita berusaha gunakan perasaan kita. Kalau perlu kita untuk awal-awal kita hitung pakai jari dulu. Nah gitu. Kalau kita kepanjangan dikit atau kependekan dikit, berarti kita bisa mencampur-campurkan bacaan kita dengan riwayat yang lain. Berbeda kalau kita sedang kejar target tilawah, ya. Kita bisa bacanya jadi 2 semua ketika ada mad jaiz ini. Perhatikan Mbak ya. Ma itu usahakan 2 bibir terbuka, karena apa? Itu kan fathah. Ma, jangan ma. Coba Pak, ma. Nah, jangan ma. Nah, agak senyum dikit aja itu bisa berubah, Pak. Hasil huruf yang dikeluarkan. Ya, ini yang kurang tepat ya. Ma. Ini yang tepat. Ma. Beda nggak Pak? Beda kan? Jadi itu beda, mempengaruhi harokat itu. Au. Di sini ada huruf a. A itu karakternya tipis Pak. A. Sedangkan ghain itu tebal. Oh, ya kan? Jangan sampai huruf tipis itu terbawa huruf tebal. Biasanya memang gitu Pak, karena setelahnya ada huruf tebal. Contohnya ini. Auna. Salah nggak itu Pak? Itu kurang tepat. Kalau kita bacanya auna, harusnya a. Au. Lihat ada perubahan di rahang saya. Au. Bukan au. Nah, itu bedanya Pak. Apa bedanya? A-nya jadi tebal. Ngucapin A gimana? A, bukan O. Ya kan? Ini memang sering terlewat atau sering terjadi ya, walaupun sudah mengikuti tahsinul Quran. Anhu maluhu. Nah, di situ ada 2 huruf ha. Perhatikan Pak. Ha itu memiliki sifat rokhawah. Rokhawah itu mengalir suaranya. Anhu maluhu. Jangan anhu maluhu. Kedengeran nggak hanya anhu maluhu wa ma? Nggak jelas Pak. Nanti bisa-bisa dia tertukar dengan ha. Anhu maluhu wa ma. Harusnya gimana Pak? Anhu maluhu. Ada hu. Nah, itu bukan hu. Itu ada hu. Anhu maluhu. Ya Pak, saya bilang kemarin pangkal tenggorokan ini memang nggak mungkin nggak membuat dada kita ini ada getaran yang ketika mengucapkannya. Ha. Ada pasti. Ha. Karena dia dekat. Yang salah itu semuanya dari dada. Ha. Itu lebih ekstra sebenarnya Pak. Yang penting itu Pak, ketika kita nggak memberikan sifat rokhawahnya tadi, dia nanti nggak jelas Pak. Coba Pak, enakan mana kalau gini sama yang ini Pak? Anhu maluhu. Yang kedua lebih jelas hanya. Jadi itu huruf hanya ada 2. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, di situ ada huruf ba disukunkan atau diwakafkan. Ingat pantulannya sama ya. Apa yang bedanya Pak? Ba ini Pak ketika sukun atau wakaf? Yang beda hanyalah namanya. Ada qalqalah kubro, ada qalqalah sugro. Kubro itu yang di akhir. Contohnya di ayat 1 tadi ya. Watab. Kalau sugro yang di tengah. Tapi ini sama-sama kubro di akhir. Suaranya jadi sama. Kasab.
Coba Pak, kasab. Ya, dilepas langsung tapi nggak boleh rahang yang bawah ini jatuh ke bawah. Kasab, kasab. Nah, itu ada b, ada tambahan e. Ya. Yang lebih parah lagi kasab. Nah, kasab. Nah, itu ada tambahan hamzah di akhirnya. Kasab. Kan? Jadi yang lebih tepat kasab. Diam di tempatnya. Kasab. Kasab. Abisnya diulangi Pak ya, saya baca. Awalnya usahakan ada dengung dulu Pak, karena ini huruf apa Pak di awal? Huruf mim. Starter mim itu kemarin kita udah belajar. Jadi nggak boleh mulai ma dari buka mulut, jangan ma, tapi ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. 1, 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, bagus semua kalau bareng-bareng. Ya. Ini seperti biasa, tiap ayat kita tes dulu Pak ya. Kemarin gimana sistemnya, lupa saya. Setiap ayat dites langsung apa dijelasin ayat selanjutnya dulu apa gimana, lupa. Langsung ya. Yuk. Tes ayat 2. Mic ini Pak. Dari Pak Usman. Masuk YouTube. Ini Pak. Nggak masuk ini Pak nanti. Hitungan malaikat nanti. Dari saya merapat. Waduh, datang belakangan duluan ini. Ustaz. Aghna an. Ada G-nya Pak. Ketemu G-nya Pak ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba hu-nya mencucuk lagi Pak. Anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, coba diulangi Pak ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, cuman apa saya ngerasa janggal di ghoinnya, kurang nyentuh G-nya. Ada nah itu lebih aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus ya, dijaga B-nya dilepas apa? Kasab. Nah gitu ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus, Masya Allah. Saya langsung ke kanan kiri dulu ya Pak Ustaz. Minta contoh dulu ya. Enggak berubah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang pertama apa, huruf ghoinnya juga kurang ini lagi, kurang mengalir. Apa tadi saya bilang ghoin juga punya sifat suaranya mengalir. Jadi kemudian ada yang kepanjangan dikit, satu tadi di anhu maluhu wa ma, hu-nya jangan sampai kepanjangan, harus sama ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus ya, masalah. Terus pindah. Pak siapa ini? Saya udah baru lagi bagi Pak siapa Pak? Siapa namanya Pak? Pak Johan. Pak Johar. Baru. Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang pertama apa ini Pak? Apa? Ma-nya kurang buka sedikit, coba Ma. Yang dibuka ma. Ma. Coba a.
Nah itu sama seperti itu. Kemudian ainnya apa ya? Itu ada anhu. Coba anhu anhu ya. Anhu. Nah itu lebih mendingan. Anhu. Sama kasab. Coba Bapak bilang be. Nah kasab. Kurang dikeluar, harus dikeluarin suaranya. Kasab. Ya kan enggak? Yang bilang yang pertama tadi, coba be. Nah gitu aja, kasab. Nah tapi nggak boleh nggak boleh ketahan di sini. Kasab. Ketika prakteknya masih suka kena coba diulangi Pak. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya udah lebih baik ya. Cuman ma-nya itu masih agak senyum Pak. Jadinya kecampur antara fathah dan kasbah. Contohnya gini Pak. Ma harusnya ma. Nah, beda bunyinya kan yang saya bilang tadi. Biasanya yang murah-murah senyum agak susah. Berarti murah senyum. Ya barakallah Pak, lanjut dulu Pak Johar. Dan lebih baik daripada sebelumnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Yang kol-kolannya lebih ringan lagi Pak. Kasab. Sama apa? Coba fathahnya ditambah sedikit lagi bukanya. Sama harus beda Pak ya antara tipis dan tebal. Beda kerangnya. Na. Jadi ini coba dibedakan lagi. 1, 2, 3. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Masya Allah bagus. Itu ya. Kolkolahnya lebih ringan, tapi jelas ya. Ringan tapi jelas. Karena kolkolah tuh otomatis Pak, nggak dibuat-buat sebenarnya. Kasab. Bola dipantulkan kan otomatis mantul lagi. Nggak perlu sampai sekuat tenaga baru dimantul. Nanti makin tinggi pantulannya. Oke, lanjut Pak Sabran. Lanjutnya Pak Rusman. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Huruf coba aghna sekali Pak. Aghna. Di ketika goinnya kita balikan ke o. Coba agho. Nah, tapi o-nya dibuang. Nah, gitu lebih mendingan. Tadi Bapak Rusman masih Nah, jadinya itu kurang sempurna dikit huruf goinnya. Ini kan ada di ghairil maghdubi ya. Ghairil maghdubi. Sama nih Al-Fatihah juga. Coba Pak sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, bagus. Kok kasabnya kok kayak ada dikit ya? Ya. Jaga Pak ya. Wa ma kasab. Coba. Wa ma kasab. Nah. Bagus, kayak gitu. Huruf goinnya dijaga sampai jangan ada pantulan sedikit aja. Nah, tadi kadang-kadang kadang-kadang hilang. Tapi udah ini Pak ya. Terakhir. Jangan sampai ada pantulan sedikit pun goinnya. Ngalir ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bagus ya. Cuman huruf goin itu tadi ada catatan sedikit. Suka ini ada kelepasan pantulan di goin. Pantulannya itu ya. Oh, ada kayak gini Pak. Nah, itu ada pantulan tuh Pak. Lugoh Sunda. Pokoknya ditekan dia nanti sampai habis. Bukan ago. Itu lebih jauh lagi kalau ago. Pak, siapa lupa lagi? Pak Saiful. Pak Saiful.
Bismillahirrahmanirrahim. Coba rohnya ditekan lebih lama lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanda majaiz. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini ada dua aja yang catatannya. Huruf ghoinya kelamaan tadi. Berhenti di ghoinya tuh. Ma aghna. Harusnya ma aghna langsung. Aghna, jangan kelamaan. Sukun itu nggak boleh lebih dari 1 detik. Aghna, jangan aghna. Sama, lebih jelas lagi pantulannya, Pak. Keluarin, jangan ragu-ragu. Kasab. Sekali lagi. Kurang panjang. Ayo, bawa perasaannya. Panjangin. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, udah lebih baik. Cuman ingat ya, ini jangan lama-lama. Sama disentuhkan ke G, Pak. Kalau kita orang Indonesia tuh Ma aghna gitu. Lebih baik gitu. Ya, was-was, Masya Allah. Lanjut, Pak. Kameramennya. Kameramen. Ganti kameramen itu. Mana? Pengganti kameramen sahabat. Itu hidup nggak jam itu, Pak. Oh, itu jalan tapi salah ya, Pak. Sedikit. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Coba yang terakhirnya pantulannya lebih ringan lagi. Kasab. Coba kasab dulu. Kasab. Ya, sekali lagi. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, terus hati-hati yang untuk kol-kolahnya aja. Jangan sampai seperti sebelumnya. Sebelumnya kan ada watab, kasab. Yang salah, yang benar kasab. Ayat keduanya nggak ada tasdidnya. Jadi benar-benar cepat dia. Kasab. Ya, kita lanjut. Berkolon untuk ayat 1 dan 2. Kita masuk ke ayat ketiga. Ingat di sini huruf apa diawali huruf sin, huruf sofir. Jadi sukunya sin, ruhnya huruf sin itu harus diberikan dulu ketika sebelum diucapkan. Apa ruhnya? Sofir. Jadi usahakan langsung dimulai dari saya, jangan buka mulut tiba-tiba ngucapin sin. Saya harusnya saya, kedengaran Pak? Saya ada dulu di awalnya. Saya lana, saya. Nah, kemudian habis huruf ya di situ ada huruf apa? Sod. Ada sod. Sod mati, sod sukun. Sod itu tebal atau tipis, Pak? Tebal. Jadi ketika sukun kembalikan ke sifat tebalnya. Rahang tebal. Sayos. Sayos. Ya. Sayos. Jangan sayas. Itu sin. Kalau bacanya masih gini, Pak. Sayasla. Itu salah. Itu artinya berubah. Sayosla. Tapi jangan sampai huruf sebelumnya terbawa huruf tebal. Ingat tadi apa? Ya-nya jadi tebal juga. Gini, Pak. Soyos, soyos, ya kan? Sayos, sayos, sayosla. Coba 1, 2, 3. Bagus, ya, bagus semua gini. Nanti kita cek lagi satu. Lana, lana. La sama na ini satu makhraj, Pak ya. Lana, ro. Deketan banget. Jadi ngucapinnya mirip-mirip. Lana, nggak ada perubahan. Lana, sayos lana. Di situ ada huruf ro
berharokat fathah, maka dibaca tebal. Ro, tapi di situ ro-nya punya fathah tain. Lihat situ Pak, ada garis 2 di atas. Ro, ketemu huruf zal, maka ini dibacanya samar dan mendengung. Karena apa? Karena dalam tajwid ini ada hukum apa? Ikhfa hakiki. Jadi narol, samar-samar. Ingat Pak, ikhfa hakiki itu menyamarkan huruf sebelumnya ke huruf setelahnya. Jadi mempersiapkan, disertai dengung. Narol, bukan naron. Jadi siapkan dengungnya ke huruf setelahnya. Di situ ada huruf apa Pak? Setelah huruf ro, huruf zal. Jadi narol, zal itu tipis. Nggak boleh naron, itu zo, bukan za. Jadi sayasla naron za, diberikan sifat rokhwah za-nya, za ada zatalahab, zatalahab. Coba 1, 2, 3. Zatalahab. Ya, tanya jangan talahab. Ingat, ditahan dengan syiddah. Talahab, jadi memang tertahan. Lahab, sama ya, baknya sama, nggak saya ulangi lagi. Hanya sama keluar, jangan lahab, nggak jelas. Lahab. Oke, 1, 2, 3 bareng-bareng. Sayasla naran dzata lahab. Semua kita cek lagi ya. Dimulai dari nya, jangan lupa. Yang pertama ini harus ngulang apa yang udah diingat semua. Dari sini dong, tadi kan saya terlambat kan. 1, 2, 3, 1 Pak. Ayo. Sayasla naran dzata lahab. Yang kurang cuma di zalnya saya perhatikan tadi. Nya kurang ada ruhnya. Memang kita belum belajar sih. Sayasla naran dzata lahab. Ya, bagus, mungkin nanti lebih kedengaran di videonya ya. Yang ini Pak, suara rokhwahnya zal tuh gini Pak. Narozza. Saya pakai mic ya, mungkin jelas, nanti kita cek lagi. Tapi sepertinya sudah ada mungkin, karena suaranya kurang jelas. Lanjut. Bagus. Coba ulang. Lanjut, bagus. Pak. Sayasla naran dzata lahab. Di shotnya agak berlebihan ini, jangan sampai berlebihan. Tenang aja Pak. Coba yaus. Nah itu udah cukup, tapi jangan sampai mencucu Pak ya, di oin aja yaus. Nah gitu aja, yaus. Sayasla naran dzata lahab. Bagus, Masya Allah. Cuma dengungnya kurang lama itu Pak ya. Yang roy kan 4 ketukan. Rang dzata lahab. Nah segitu lamanya. Oke, lanjut. Ingat dengungnya kita jangan berubah-ubah, kita tahan terus 4 di pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla naran dzata lahab. Nah, Pak saya bilang itu shot itu tebal itu memang kuncinya rahang kita menjadi membentuk O bulat. Nah bukan mencucu. Kalau kita masih baca sayos, nah itu kurang, dimundurin lagi Pak. Sayos.
Sayos. Ngucapin O gimana Pak? O. O. Nah, sayos. Sayos. Tadi agak mencucuk sedikit Pak. Sayos. Kemudian jangan lupa narol. Di sini di dengungnya tadi kurang lama sedikit Pak ya. Narol zatalahab. B-nya kurang dapat. Ini Pak, B ya kayak tadi ini. Kita terus sekali lagi. Sayasla naran zata lahab. Iya, ini yang lupa saya bilang tadi. Mat tabi'i Pak. Mat tabi'i itu tanda panjang 2 rakaat. Itu jangan sampai ada kepanjangan sedikit aja. Nah, tadi Pak Johar kepanjangan sedikit di mana? Sayaslana. Nah, harusnya gimana Pak? Sayaslana. Nah, nggak boleh kepanjangan. Ya. Narun zata lahab. B. Langsung ya. Coba B Pak. B. Lahab. Dilepasin. Lahab. Ya, sekali lagi. Pasin solo pas. Sayasla naran zata lahab. Ya, udah lebih baik ya. Insyaallah, alhamdulillah. Terus dijaga Pak ya, jangan sampai kepanjangan. Semuanya itu, semua mat tabi'i, mat asli. Segitu, tidak boleh kelebihan. Terus Pak Sayasla naran zata lahab. Coba sekali lagi Pak, sekali lagi. Sayasla naran zata lahab. Bagus ya. Cuman itu PR-nya fathahnya kurang dibuka sedikit lagi sebenarnya. Coba lana. Nah, itu lebih ini dia. Lebih cakep dia suaranya juga lebih maksimal. Coba Pak ya. Yang fathah dibuka lebih dikit lagi. Tapi jangan berlebihan ya. Sayasla naran zata lahab. Ya, masih malu-malu. Ada yang buka banget, ada yang kurang. Malu sebagian dari iman ya. Oke, lanjut. Barakallah. Sayasla naran zata lahab. Bagus, cuman kok di kol-kolahnya tadi kok masih kena B ya. Perasaan saya apa gimana ya? Coba Pak. Kasab. Sayasla naran zata lahab. Iya. Jangan lupa Pak dengungnya, jangan fokusnya ke yang lain malah. Dengungnya harus ditahan 4 ketukan. Kol-kolahnya dikeluarkan bunyinya. Memang tadi sudah ringan tapi kurang jelas sedikit ya. Lahab. Sama naron 4 detik. Coba. Naron zata lahab. Nah, gitu Pak. Ya. Oke. Terakhir ya Pak. Insyaallah. Terakhir lagi. Iya, biar penutupnya ada. Sayasla naron zata lahab. Bagus, ya. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sayasla. Coba Pak, shot jangan shin tadi. Ini coba bilang bakso, Bakso. Nah, sonya ketukar sama sho juga tuh. Bakso. Masih bakso tadi. Harusnya bakso. Coba so. Nah, kan ada sho-nya Pak ya. So. Ini memang kadang-kadang kita ini ada y-nya Pak, tanpa y. Jadi so. Nah, itu lebih mending daripada sho. Kan siomay itu mah bukan. Ini so. Nah, sayas bukan sayas.
sayasla naran zata lahab. Naron ditahan Pak. Sayasla naran zata lahab. Bagus, cuman huruf shadnya tadi Pak ya dijaga, soalnya masih suka ketukar tadi saya bilang. Usahakan jangan ada y-nya, nanti dia jadi shin. Sama harus tetap mengalir bunyinya, jangan sampai nggak kedengeran. Sayas. Ya. Yang lainnya udah bagus. Alhamdulillah. Pantulannya juga. Huruf shadnya dia. Sayas. Nah, ketukar zai malah mirip ya, satu tempat tuh soza dan sayas la naran zata lahab. Masya Allah, alhamdulillah udah jauh lebih baik. Masya Allah. Dijaga shotnya, jangan tertukar dengan shin. Terus Kameramen. kalau bisa kita bawa pensil di Quran kita sendiri Pak, tandain. Jadi terus kalau bisa lagi ada catatan sendiri kita, oh saya ini apa, kalau kecuali kita ingat ya apa yang kita tandain itu. Ya minimal itu ya, kalau mau muter ulang videonya nggak apa-apa sih. Cuman kan berat kadang. Pak Sigit ya. Sayasla naran zata lahab. Coba di zanya dijatuhin lagi Pak. Naron. Naron. Nah, jadinya agak beda dengan yang lainnya. Lagi. Sayasla naran zata lahab. Ya, bagus. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut. Ayat keempat. Ini di flyernya sampai Al-Nasr nih, sampai kayak ini. Berapa menit lagi Pak? Masih 18 menit. Mudah-mudahan satu ayat lah menyentuh dikit gitu Al-Nasrnya. Ini enggak 10 padahal berapa orang nih kemarin 10 ya. Lanjut ayat 4. Di situ ada mim, ingat Pak? Mim sukun, ada dengung di situ. Wamra'atuhu, jangan wamra'atuhu. Apalagi wamra'atuhu. Kenapa Pak? Karena nggak ditekan. Wamra'atuhu. Coba. Wamra'atuhu. Ya, gitu ya. Ra'atuhu, ro'a. Ro tebal, a-nya tipis. Ra'atuhu wamra'atuhu. Coba 1 2 3. Ya, bagus. Ham. Di situ ada ha, sukunnya ha itu ada. Ham, jadi ham, jangan ham nggak jelas. Hammalatal hatab. Di situ ada lam sukun Pak. Kalau mimnya bertasdid yaitu gunnah Pak, ditahan lebih lama 4 ketukan. Hamma, ini hukum tajwid. Hammalatal latal ya. Talnya lamnya tipis Pak ya, jangan latal. Tapi insya Allah nggak kebawa. Kenapa di sini nggak ada huruf tebal sebelum dan sesudahnya. Berbeda dengan Al-Fatihah. Siratul, kebawa tuh kadang-kadang. Ya kan? Siratul padahal tonya tebal jadi lamnya tebal juga. Harusnya siratul ya kan? Ini lamnya tipis, sebelum dan sesudahnya huruf tipis semua. Perhatikan itu. Ya kan Pak? Tak sama ha tipis itu Pak. Ta dan ha. Ada lam. Talhatab. Hammalatal hatab. Hatab. Ingat to. Hatab. Coba. Hammalatal hatab. To. Sempurnakan to-nya Pak ya. Tob.
Oke. Saya ulang sekali lagi, disimak ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. 1 2 3. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Oke, bagus. Dengungnya jangan lama-lama Pak ya, yang wam pertamanya. Wamra'atuhu, jangan kelamaan. 1 ketukan aja. 1,5 lah. Wamra'atuhu. Oke. Kita tes lagi, Pak. Kameramennya ini, waduh, pahalanya banyak benar nih kayaknya. Tapi pahalanya dua harapan. Dua kebaikan. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Mahnya panjang Pak, lihat. Hamma kurang. Namanya 2. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Bagus, cuman ro-nya kok saya merasa kurang jelas ya. Ro itu kan punya sifat takrir Pak, sukunnya. Jadi ada r-nya dulu. Wamra'atuhu. Wamnya jangan lupa ditahan lebih lama dikit. Alhamdulillah. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Talnya ditahan Pak ya, jangan sampai ada pantulan sedikit pun. Itu kayak kurang ditahan lamnya. Ingat, lam sukun sama seperti mim sukun, punya haknya. Semua yang sukun itu ada haknya. Hammalatal hatab. Tal hatab. Tal hatab. Gitu. Coba sekali lagi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Masya Allah, alhamdulillah. Itu Pak ya. Sebenarnya kalau kita sudah belajar fase tulisan ini, namanya fase tulisan. Iya, nikmat, ada nikmat sendiri ketika kita memberikan hak-hak huruf. Mudah-mudahan ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah hidup belum mic itu Pak ya? Mic hidup belum? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Nah itu gunanya Pak, dengungnya ditahan lebih lama. Wam, sekali lagi yang itu didengungin. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Di sini ada 2 yang kurang panjang Pak. Wamra'atuhu ma-nya kurang panjang juga sama hu-nya tadi. Coba dipanjang dikit. Ini sekarang gara-gara saya tadi kurangin malah kurang banget jadinya. Wamra'atuhu hammalatal Latal ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Masya Allah, bagus. Gitu Pak ya. Panjangnya jangan sampai terlalu kurang. Yang saya catat tadi memang kelebihan, sekarang malah kurangan, tapi tadi alhamdulillah sudah pas. Baru 15 menit tadi, waktu tinggal 15 menit. Ya Pak, sabar. Kelamaan wamnya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, itu catatannya Pak Sabar itu kemarin yang saya bilang ya, ketika ta kurang dibuka, ketika fathah hammalatal hatab. Sekali lagi ya, dibuka semua fathah. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Alhamdulillah, itu lebih bagus, lebih jelas fathahnya. Terus Wamra'atuhu. ulang Pak, mau wamnya ditahan lebih lama dikit. Wamra'atuhu hammalatal hatab.
Ya, alhamdulillah. Bagus gitu Pak ya. Ditahan lebih lama tapi nggak boleh lebih. Wamro ya. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wamra'atuhu hammalatal hatab. ya, itu mimnya Pak ya kurang. Jangan lupa Pak, ini sifat mim juga sebenarnya ketika bertasydid. Hukum tajwidnya ditahan 4 ketukan. Ya tadi masih 2 Pak ya. Coba sekali lagi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, memang butuh ini ya. Terus pembiasaan dengungnya. Oke, terus selanjutnya. Cuman kurang sedikit tadi. Dengungnya kurang sedikit saja. وامرأته حمالة الحطب. Ya. Sedikit tuh sebenarnya. Di talnya tadi terlalu narik, Pak. Tal. Harusnya biasa tal. Kan ta sama lam itu sama-sama sifatnya tipis, tal. Jadi nggak berubah. Tal, halqum. Jangan tal. Nah, tadi ketarikan dikit itu. وامرأته حمالة الحطب. Kerasa ya, masih dikit. Masih ya. Talnya tuh. Ya, memang agak susah untuk yang murah senyum ini. Iya, tapi nggak terlalu pengaruh sih Pak. Karena memang tipis itu identiknya dengan kasroh, tapi nggak terlalu berpengaruh. Cuman ada sedikit aja. Kita lanjut ayat 5. Perhatikan lebih cepat lagi nih. Kita ini mempelajari sesuatu yang tipis-tipis Pak, susah dilihat sama orang-orang yang umum. Jadi jangan heran kok kayaknya saya sama aja kayaknya Pak dibilang sudah benar. Ayat 5 fi, kita sudah belajar huruf fa sukun fi. Jadi di awalnya ada rokhwah mengalir, ada hamasnya fi ji, jangan ji Pak ya, tapi ji. Ini memang latihan. Jangan fi ji, itu c. Fi ji diha hablum mim masad sama ya. Cuman tadi di fi-nya aja ya yang beda. Langsung praktek lagi. Mudah-mudahan nih bisa semua langsung. Saya contohin sekali Pak ya. Fi ji, semuanya simak ya. Fi, jangan praktek dulu nanti Pak. Fi jidiha hablum mim masad. Oke, yuk Pak. Fi jidiha hablum mim masad. Masya Allah. Bagus. Bareng bareng. Satu-satu sekarang. Fi jidiha hablum mim masad. Tadi kameranya belum pas Pak. Ulang lagi Pak. Fi jidiha hablum mim masad. Bagus, Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Ingat ini ya, di awalnya ada di awalnya Pak. Fi, nah gitu. Fi jidiha hablum mim masad. Yang B-nya tadi kok kayak agak ketemu hamzah Pak ya? Hab dan hab. Coba fi-nya juga awalnya kurang banyak dikit. Fi. Nah, satu dari Kak. Fi jidiha hablum mim masad. Bagus ya. Qalqalahnya ya harus
disantaikan, terus disantaikan. Terus fi jidha hablum mim masad. ya ini catatan di Pak Johar ini itu ya mat tadi ya suka-suka berlebih sedikit. Yang pertama tadi kelebihan, yang kedua tadi kurang, yang ketiga ini kelebihan lagi. Yang di kata-kata yang panjangnya itu Pak. Fiji itu kelebihan Pak. Fiji diha hablum mim masad. Sama pantulannya Pak. Hab masad. Semua Pak bunyinya. Terakhir sekali lagi. Fi jidha hablum mim masad. Bagus, alhamdulillah udah lebih baik. Ya, yang dijaga tadi matnya. Fi jidha hablum mim masad. Ya, bagus. Cuman kurang lebih lama Pak ya dengungnya. Ingat semua dengung itu harus adil. Adil itu ketika latihan gini, ketika tartil itu tahan sampai 4 ketukan ya. Tapi tadi kurang sedikit aja nggak apa-apa. Oke, lanjut. Fi zidha habl. J-nya kurang jelas. Fi zidha mau J atau mau Tadi Z? kayak ada Z-nya sedikit tadi ya. Fi zidha. Ada jim itu ada syiddahnya Pak di awal. Fiji. Fi jidha. Fi zidha hablum mim masad. Ya, bagus. Jangan lupa yes apa hurufnya aja. Fi jidha hablum mim masad. Ya, yang tadi catatannya sama dengungnya ya. Ada dengung tapi kurang ditahan tadi. Hablum mim itu dengung Pak. Fi jidha hablum mim masad. Bagus, alhamdulillah udah lebih baik. Kameramen. Terakhir ini kita tanya jawab aja. Fi jidha hablum mim masad. Coba yang V-nya usahakan raja tukarahan atau mirip-mirip senyum lah. Fi jidha hablum mim masad. Ya, nanti lihat di kamera kenapa di J-nya tuh ke atasnya ikut goyang juga. J. Aurnya kan J. Diam dia yang atas J. Yang atas nih diam J. Tadi Pak Sigit J itu. Ya. Nah, itu. Oke, alhamdulillah. Bapak kita ulang sekali dari awal ya, dari bismillah dari 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, kita cukup sampai alhamdulillah ternyata Pak. Waktu sisanya nih kalau dan ditanyakan Pak. Kalau ini sama saja. Watab bersama ada tasjidnya itu. Watab kan ada tasjidnya yang pertama. Itu kalau bertasdid. Yang kedua enggak ada tasjidnya kasab itu.
Iya, nggak ada. Itu ada bedanya nggak? Apa panjang dikit apa di? Nah, kemarin kita sepakati ya. Jadi yang lebih tepat adalah suaranya sama. Nggak boleh lebih besar. Yang beda tuh cuman karena ada tasdid, maka ditahan sebentar. Sehingga keluar juga sifat syiddahnya. Watab, ada watab. Makanya orang-orang umum merasa kayaknya ini lebih gede nih kol-kolannya nih. Watab, karena mau ngasih syiddah tadi, Pak. Padahal itu suara syiddah, bukan perbedaan bunyi pantulan. Ya, perhatikan, Pak. Watab, lahab, sama Agak ditahan dikit aja bedanya. Cuma ditahan aja dan berikan sifat syiddahnya. Watab, keras Pak. Lah watab, itu sifat syiddah huruf ba, ya kan? Ada syiddahnya. Karena ada tasdid, syiddahnya lebih jelas lagi. Watab, lahab, sama Agak jeda dikit aja bedanya. Iya. Dengan kubro itu tetap sama gitu. Ini kubro, ini dua-duanya di akhir, Pak. Yang pertama kubro itu, khatam ada Akbar, yang pertama akbar lebih besar. Katanya ya, tapi kalau yang saya pelajari dua-duanya kubro ini, Pak. Yang bedanya ini kubro yang pertama ada tasdidnya. Ya, ada yang bilang kalau akbar karena ada tasdidnya. Tapi kalau yang di riwayat Imam Hafiz ini kalau kubro semua, Pak. Beda dengan Al-Ikhlas kemarin. Lam yalid wa lam yulad. Itu ada di tengah-tengah kol-kolannya. Itu sugro. Tapi bunyinya sama ya, Pak ya. Yang beda cuman apa? Namanya. Lam yalid wa lam yulad. Sama gitu aja, Ustaz ya. Sama itu, Pak. Cuman karena di tengah jadi samar dia. Cuman beda nama gitu. Iya. Namanya. Semua yang ada di tengah sama akhir tuh jelasan mana, Pak? Jelasan akhir memang. Makanya orang bilang kayak beda bunyinya padahal sama. Oke. Terus yang tadi ini, Ustaz. Latal hatob tadi, latal hatob sama ihdinas siratal itu gimana, Ustaz, perbedaannya tadi? Oh, yang itu, Pak ya. To'nya ya. To kan tebal, Pak. Ini saya bilang tadi, biasanya huruf tipis itu terpengaruh dengan huruf setelah dan sesudahnya. Sementara ini sebelum huruf lam sukunnya apa, Pak? Ta kan? Ya. Sesudahnya huruf apa? Ha. Jadi insya Allah nggak berpengaruh. Cuman saya ngingetin di surat Al-Fatihah tadi, ihdinas siratal lamnya ikut ke bawah to. Karena to itu tebal. Jadi ihdinas siratal harusnya polmus. Nah, lamnya dibalikin ke sifatnya. Lam itu tipis. Jadi ihdinas siratal nggak boleh pol. Tapi kalau ini insya Allah nggak. Ya, cuman saya mengulas. Lam itu suka ke bawah ketika sukun huruf sebelumnya. Semua huruf sukun itu pokoknya suka membawa huruf sebelahnya juga atau sebaliknya. Itu, Pak ya. Habis ya, ada lagi salah satu terakhir. Waktu habis. Alhamdulillah kita syukuri, Pak ya. Yang direncanakan bisa mempelajari sukunnya huruf ta atau hurufnya huruf ta. Ya, kemarin kita sudah makhrajul huruf bibir, kita masuk ke ta, tapi nanti insyaallah mudah-mudahan pekan depan berarti langsung dimulai dari itu, Pak ya. Huruf dari huruf ta, kemudian surat An-Nasr. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, berarti insya Allah kita Ramadan lanjut terus ya, Ustaz? Gimana, di sini ada apa, Pak? Biasanya Nggak ada, kosong. Karena kan ada sebagian orang budayanya kalau Ramadan cari ilmunya. Iya, itu, Pak, kesalahan kurang tepat tuh. Ramadan itu malah harus lebih banyak ketaatan. Jadi Ramadan itu semua amalan kan dilipat gandakan kan. Menuntut ilmu kan pahalanya luar biasa. Kenapa ditiadakan? Ya. Jadi insya Allah bisa. Mungkin ya 10 hari terakhir, Pak, ya ditiadakan soalnya mau fokus ketika demikian.
Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita dalam menuntut ilmu yang ini sangat berat bagi usia-usia kita ini Pak, belajar Al-Quran. Jadi lanjut ya Ustaz ya. Insya Allah lanjut sampai 10 hari terakhir, berarti ada 2 pekan, mudah-mudahan bisa. Ya nanti kita lihat tanggalnya Pak ya, 10 hari ini tuh. Ya kita doakan selalu juga, jangan lupa kita haturkan doa-doa kita di waktu mustajab untuk saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sampai saat ini masih dizalimi. Semoga Allah berikan segera kemenangan, Allah berikan terus kesabaran, Allah segera balas dengan kehancuran yang sudah tidak ada sisanya lagi bagi musuh-musuh Allah yang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, padahal saya mohon ampun. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.